Coba Anda bayangkan ya, Anda terbangun di sebuah dunia di mana ada wabah mematikan yang lagi berkecamuk. Angka korban terus berjatuhan, jalanan sepi, terus kepanikan tuh menjalar di setiap sudut kota. Tapi, seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari sesuatu yang rasanya jauh lebih mengerikan. Karena ancaman terbesarnya ternyata bukan penyakit itu sendiri kan? Nah, iya benar. Ancaman terbesarnya justru datang dari para pemimpin yang melihat kekacauan ini sebagai semacam peluang emas. Kayak ini dijadikan senjata buat membungkam warganya sendiri. Dan di saat yang sama, di balik layar yang nggak kelihatan, ada entitas-entitas gelap yang lagi pesta pora, memakan ketakutan massa itu. Anda mungkin mikir, wah ini saya lagi nyeritain plot novel distopia modern ala George Orwell gitu ya. Dan ironisnya nih, premis yang kedengarannya sangat modern dan sinis ini justru asalnya dari akar tradisi yang sangat kuno. Kita tuh kan sering banget ya misahin krisis ke dalam kotak-kotak. Kayak, oh ini krisis medis, yang itu krisis politik, terus yang di sana krisis spiritual. Bener dipisah-pisah gitu biasanya. Iya, tapi narasi yang bakal kita bedah hari ini tuh bener-bener menghancurkan kotak-kotak itu. Semuanya ditabrakin jadi satu realitas yang kelam, di mana batas antara manipulasi politik di bumi sama intervensi kosmik di alam semesta itu jadi nggak ada bedanya sama sekali. Wah, oke. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini, misi kita adalah membedah sebuah teks yang menurut saya luar biasa, unik. Ini tuh perpaduan antara mitologi wayang klasik dan satir politik yang tajam banget. Judulnya, Dalang Kondo Buana dari seri Bagong Jambal, karya Novianto Aji. Kita bakal menyelidiki gimana sebuah pertunjukan wayang di atas kertas bisa secara sempurna memprediksi semacam buku panduan manipulasi politik modern. Tapi sebelum kita nguliki teks ini lebih jauh, mari kita perjelas satu hal dulu ya. Tulisan yang asalnya dari situs berita ini memang kental banget sama kritik sosial yang mungkin terasa sangat familiar lah dengan iklim politik di negara manapun saat ini. Sangat relatable ya. Betul, tapi misi kita di sesi eksplorasi ini murni objektif. Kita nggak lagi menunjuk hidung politisi siapapun di dunia nyata, nggak memihak, dan nggak mendukung pandangan politik apapun. Kita cuma mau membedah naskah ini murni sebagai sebuah karya sastra dan psikologi. Kita mau lihat anatomi manipulasinya, gimana sang penulis pakai mitologi untuk membongkar sifat dasar manusia pas lagi dihadapkan pada krisis yang absolut. Sip, jadi kita memposisikan diri sebagai detektif literatur nih untuk Anda hari ini. Jadi mari kita mulai dari pertanyaan sentral yang bakal memandu obrolan kita. Gimana kalau kekacauan di suatu negara itu sebenarnya bukan hukuman acak dari alam, tapi hasil rancangan dari kebodohan pemimpin yang dimanipulasi sama kekuatan gelap? Coba kita langsung turun ke realitas di lapangan naskah ini, ke sebuah negeri yang namanya Loji Tenggara. Loji Tenggara di teks ini tuh potret masyarakat yang benar-benar lagi ngalamin keruntuhan sistemik. Narasi awalnya langsung ngelempar kita ke suasana yang sangat mencekam. Negerinya lagi dilanda pagebluk, wabah mematikan. Tapi yang disorot bukan virusnya. Oh, bukan soal medisnya ya? Bukan. Yang disorot itu efek psikologisnya. Rakyat Loji Tenggara ini hidup dalam ketakutan yang emang sengaja terus-menerus dipelihara. Oke, coba kita urai pelan-pelan ya. Di teks itu disebutin kalau saking kacaunya situasi, batas moral masyarakat jadi kabur banget. Mereka sampai kehilangan pijakan buat bedain mana yang hak atau benar dan mana yang batil atau salah. Dan di tengah kebingungan massal ini, ada satu kutipan dari penguasa negeri itu, namanya Welge Duelbe.
yang benar-benar bikin saya merinding sih pas baca. Oh, saya tahu kutipan yang mana. Iya kan. Dia bilang prinsipnya gini, negara tidak boleh kalah melawan rakyat. Nah, kalimat itu tuh sangat mengganggu karena benar-benar memutarbalikkan fungsi negara itu sendiri. Alih-alih melindungi warganya dari krisis, negara malah memposisikan warganya sebagai musuh utama. Di teks diceritain gimana aparat tuh sampai mukul, nendang, dan menghabisi rakyat atas nama menjaga stabilitas. Stabilitas yang semu ya. Iya, wabah tuh nggak lagi dilihat sebagai musuh biologis, tapi udah diadopsi jadi instrumen kekuasaan. Gila sih, ini kayak ngelihat taktik otoriter yang dilegalkan pakai alasan krisis. Dan yang bikin saya makin tertarik, teks ini ngedeskripsiin kebijakan si Welgeduelbeh ini selalu mencela-mencel. Berubah-ubah terus tiap saat tanpa arah yang logis. Ini kan bukan sekedar manajemen yang buruk dong. Kalau Anda bayangin ada di posisi rakyatnya, pas aturan berubah drastis tiap hari, ini tuh rasanya kayak gaslighting skala nasional nggak sih? Analogi gaslighting itu pas banget. Kebingungan itu emang produk yang sengaja diproduksi secara massal. Welgeduelbeh digambarin udah berdamai dengan Betara Kala, sang pembawa teror. Berdamai dengan wabahnya ya? Betul, artinya rezim ini secara sadar menunggangi wabah. Waktu kebijakan sengaja dibikin bingung, aparatur di bawahnya kan juga otomatis kehilangan pedoman rasional tuh. Akhirnya apa? Protokol penanganan wabah berubah jadi alat buat nyingkirin siapa aja yang berani ngebangkang. Jadi kalau ada yang protes, Anda melawan penguasa. Anda bakal dihabisi dengan dalih, oh Anda melanggar aturan wabah. Gitu. tapi jujur ini yang bikin saya agak bingung waktu baca teks aslinya. Secara logika ya, seorang raja yang tiran itu biasanya kan control freak banget ya. Dia pasti pengen semua uang, semua kekuasaan tuh ngumpul di dia. Tapi si Welgeduelbeh ini kok malah ngebiarin para cecunguknya, bawahannya bertindak anarkis. Mereka dibiarin ngadu domba pemuka agama, mecah belah kesatria, sampai terang-terangan garong uang negara. Pertanyaannya apakah raja ini emang sengaja bikin anarki, atau jangan-jangan dia aslinya nggak punya kuasa sama sekali di negaranya? Nah, justru disitulah plot twist jenius yang dibongkar sama tokoh Semar waktu dia lagi ngobrol sama Krishna. Semar tuh nelanjangin ilusi kekuasaannya Loji Tenggara. Dia bilang, Welgeduelbeh itu sebenarnya bukan keturunan darah biru, bukan kesatria, dan jelas bukan pemimpin sejati. Wujud aslinya itu sebenarnya Petruk. Tunggu dulu. Petruk. Maksudnya salah satu dari tokoh punakawan itu. Rakyat jelata yang biasanya jadi pelawak. Iya, bener banget. Teks ini tuh pakai kiasan klasik tentang seseorang yang sama sekali nggak punya kapasitas, tapi entah gimana berhasil nyuri pusaka sakti, yaitu Jamus Kalimasada. Nah, pusaka itulah yang ngasih dia wujud raja dan kekuasaan palsu itu. Semar secara belak-belakan nyebut dia sebagai ratu boneka. Wow, masuk akal banget. Dan mekanisme psikologisnya make sense kan? Karena pemimpin tertingginya ini pada dasarnya cuma boneka yang nggak punya kebijaksanaan, dia terpaksa ngebiarin bawahannya korupsi dan bikin kacau. Buat apa? Buat mempertahankan loyalitas mereka. Sistem yang dipimpin sama raja yang konyol, otomatis bakal memproduksi kekonyolan institusional. Jadi dia tuh sebenarnya cuma disetir sama oligarki bawahannya sendiri ya. Ratu bodoh yang dibodohi. Wah, make sense. Nah, setelah kita ngelihat kerusakan fisik yang parah banget di Loji Tenggara ini, percakapan di teksnya berbelok tajam nih ke arah akar spiritual dari krisisnya. Karena ternyata tirani di bumi ini punya benang merah langsung sama entitas tak kasat mata di tingkat kosmik. Dan yang sangat menarik di sini adalah gimana tokoh Semar itu mendekonstruksi asumsi umum kita soal bencana. Gini, di setiap kebudayaan, termasuk budaya Anda yang lagi dengerin sekarang, kalau ada krisis besar atau pandemi, insting pertama manusia tuh biasanya fatalis. Kita cenderung mikir, oh ini kutukan ilahi, atau alam lagi marah, atau tanda akhir zaman. Iya bener, kita sering nyalahin Tuhan atau semesta kan. Soalnya itu bikin kita bebas dari tanggung jawab buat beresin masalahnya. Kayak, udah takdir gitu. Betul, tapi Semar nolak keras pelarian psikologi semacam itu. Dia dengan tegas bilang kalau patchwork ini bukan hukuman dari sang pencipta. Semar pakai frasa bahasa Jawa, sokopokal gaweni menungso, yang artinya ini murni ulah perbuatan manusia itu sendiri. Murni ulah manusia ya? Iya, Semar ngingetin kalau bumi ini diciptakan sebagai papan sing apik, papan sing jembar, tempat yang baik dan ekosistem yang luas buat kehidupan. Jadi kalau ada kerusakan itu karena kiblat dan kompas moral manusia sengaja dimiringkan.
Jadi maksudnya Semar tuh dia misahin antara virus biologisnya sama kekacauan sosialnya ya. Wabahnya mungkin emang ada, tapi hancurnya masyarakat itu murni karena hilangnya rasa kemanusiaan atau kemanungsan di level elit penguasa. Dan di titik inilah Betara Kala masuk, bener nggak? Dia nyamar jadi Prabu Gendroswarapati. Di teks disebutin kalau Betara Kala ini makanannya adalah rasa panik dan ketakutan masyarakat. Tepat banget. Betara Kala itu kan manifestasi dari waktu yang menghancurkan, dari kekacauan absolut. Jadi pas penguasa kayak Welge Duelbeh ini bikin kepanikan lewat teror aparat, mereka tuh pada dasarnya lagi nyediain hidangan prasmanan buat Betara Kala. Wah, prasmanan ketakutan ya. Iya, manusia yang dikuasai ketakutan kan bakal kehilangan akal sehatnya, dan pas rasionalitas itu lumpuh, mereka bakal dengan gampang saling memangsa satu sama lain. Tunggu. Ini tuh kerasa relevan banget nggak sih sama apa yang kita alamin tiap hari di era digital? Kayak, Anda bisa lihat ini sebagai metafora dari algoritma media sosial zaman sekarang. Oh gimana tuh maksudnya? Ya kan, algoritma modern tuh makannya kepanikan, kemarahan, dan ketakutan kita. Makin kita panik dan marah pas baca berita, makin kita scroll terus, makin banyak makanan berupa data dan attention yang kita kasih ke sistem tak kasat mata ini. Sistem yang akhirnya mengendalikan narasi kita. Wah, itu koneksi yang brilian banget. Bener sih, Betara Kala di era modern mungkin wujudnya bukan raksasa bertaring lagi, tapi sistem yang mengeksploitasi kerentanan emosi kita. Dan karena krisis di teks ini punya dua dimensi ya, dimensi manusia yang korup di bumi, dan teror monster spiritual di ranah kosmik, maka solusi yang ditawarin juga nggak bisa cuma satu cara doang. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Narasi ini tuh cerdas banget ngebagi penyelesaian tugasnya. Coba kita bahas solusi di buminya dulu. Buat ngelengserin rezim Welge Duelbeh, Semar itu nggak ngutus kesatria sakti yang bawa panah api gitu. Semar justru milih Bagong. Pertanyaannya, kenapa harus Bagong? Ini tuh nunjukin prinsip keseimbangan kekuasaan yang indah banget. Filosofi Semarnya gini, kekacauan yang dimulainya dari bawah, ya harus diberesin sama kekuatan dari bawah juga. Welge Duelbeh itu kan aslinya Petruk, rakyat jelata yang nyamar. Kalau dia dilawan sama raja beneran atau kesatria hebat, itu malah ngasih dia legitimasi elit yang nggak pantas didapetin. Oh, bener juga. Dia nggak level sebenarnya ya? Iya. Makanya Bagong yang maju. Karena Bagong itu representasi paling murni dari suara akar rumput, rakyat jelata. Dan ada faktor psikologis yang kuat juga ya. Bagong itu kan saudaranya Petruk. Tiran kayak Petruk ini dia mungkin udah mabuk kekuasaan. Dia berani ngelawan tentara atau politisi oposisi manapun. Tapi dia bakal mikir dua kali atau bahkan kena mental kalau harus ngangkat pedang buat ngebulung saudaranya sendiri. Saudari yang dari awal tahu persis siapa dia sebelum dia pakai mahkota palsu itu. Bener banget, Bagong itu cermin realitas yang paling ditakutin sama Petruk. Nah, jadi urusan politik manusia diselesain sama manusia. Tapi buat ngatasin anomali alam semesta si Betara Kala yang makan ketakutan massal ini, Bagong jelas nggak punya kapasitas di situ. Makanya Semar turun tangan ngasih intervensi tingkat dewa ke Prabu Dwarawati atau yang kita kenal sebagai Krishna. Iya, Semar di adegan ini tuh bertindak kayak terapis yang ngebongkar ingatan masa lalunya Krishna. Dia nyadarin Krishna, kamu tuh bukan cuma raja politik yang lagi pusing ngurus negara. Krishna itu kan titisan Sang Hyang Betara Wisnu, dewanya sang pemelihara alam semesta. Betul, Semar tuh memantik memori Krishna ke satu momen spesifik berabad-abad yang lalu. Waktu itu, Krishna lagi mewujud sebagai dalang Kondo Buana. Dia lagi mimpin sebuah pagelaran wayang. Terus tiba-tiba Betara Kala turun ke bumi, nyari anak-anak Sukerta buat dimangsa. Nah, soal anak-anak Sukerta ini menarik banget. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, mereka ini kan nggak cuma sekedar anak yang lahir di hari sial gitu ya. Mereka tuh simbol dari kerentanan dalam sistem masyarakat. Kayak orang miskin, kelompok marginal, atau siapa aja yang selalu jadi korban pertama tiap kali ada krisis. Analisis yang tajam. Mereka itu emang target paling empuk buat kekacauan. Dan pas kejadian itu, dalang Kondo Buana nggak lari. Sebagai wujud Wisnu, sang dalang pakai otoritas sejatinya buat ngusir Kala balik ke hutan Gondomayit. Semar nyeritain ulang ini buat nyentil Krishna. Anda ini pemelihara tatanan loh. Anda punya otoritas absolut buat ngehentiin anomali ini. Dan pas ingatan Krishna sebagai dalang Kondo Buana ini balik 100%, wah, narasinya langsung meluncur cepat ke konfrontasi epik yang jadi klimaksnya.
Krishna terbang, terus langsung labrak Prabu Gendra Swaropati, wujud palsunya Betara Kala itu. Yang waktu itu sih Kala lagi sombong banget karena abis ngalahin anak-anak Pandawa. Adegan ini seru sih, karena patut dicatat, Krishna sama sekali nggak pakai kekerasan fisik di sini. Dia nggak pakai pedang, dia pakai otoritas kebenaran. Dia maksa si Prabu palsu itu buat ngebuka topengnya. Ini asik banget. Rasanya kayak Krishna lagi ngakses semacam kode administrator dari alam semesta. Dia ngebentak raksasa itu, ngasih lihat siapa bos sebenarnya. Dan seketika itu juga ilusi keagungannya Prabu Gendro hancur lebur. Balik lagi ke wujud aslinya, raksasa Joromoyo Buto yang menyeramkan. Tapi dasar si Kala, dia ngeyel banget kan? Wah, iya dia keras kepala. Dia nolak mundur, malah ngancam bakal makan seluruh keluarga Pandawa. Karena dia mikir, ini cuma Krishna si politikus biasa. Iya. Dan tepat di puncak arogansi Kala itulah, Krishna akhirnya ngerapal sebuah mantra kuno penakluk yang mengubah segalanya. Mantranya disebut cara kabalik. Wah, kita harus bahas cara kebalik ini agak dalam nih, karena mekanismenya tuh jenius banget. Ini bukan mantra asal bunyi kayak di film Harry Potter gitu kan. Ini berhubungan sama aksara Jawa, Hana Caraka. Sangat betul. Di filosofi Jawa, urutan aksara Hana Caraka sampai Maga Batanga itu bukan cuma sekedar abjad ABCD. Urutan itu melambangkan proses penciptaan kosmik. Gimana kehidupan dan semesta ini dibentuk dari ketiadaan jadi ada. Nah, waktu Krishna yang notabene manifestasi dewa pemelihara melantunkan aksara ini secara terbalik dari belakang ke depan, Dia ibaratnya lagi neken tombol ando ya. iya, dia membalikan proses penciptaan itu sendiri. Wow, jadi Krishna tuh nggak sekedar ngebakar Kala pakai sihir api. Krishna lagi mengurai eksistensi Kala. Dia maksa energi kekacauan yang udah terlanjur mewujud ini buat balik ke wujud asalnya, ke ketiadaan. Pantes saja efeknya mengerikan banget buat Kala ya. Begitu mantra itu diucapin, tubuh raksasa itu langsung kobong, terasa terbakar hebat dari dalam. Monster yang tadinya bikin satu negara panik, tiba-tiba ngemis-ngemis ampun minta Kiai Dalang berhenti baca mantranya. Itu nunjukin kalau kebatilan, segede apapun wujudnya, nggak bakal pernah bisa bertahan kalau dihadapin sama realitas fundamental alam semesta. Dan yang kejadian setelah Kala nyerah, itu bagian favorit saya dari seluruh teks ini. Kenapa tuh? Karena Krishna nggak memusnahkan Betara Kala. Krishna justru ngasih perintah penutup yang sangat puitis dan tegas. Sing pecak dituntun, sing lempoh digendong. Yang buta dituntun, yang lumpuh digendong. Ini kedengerannya aneh tapi indah banget. Kenapa Krishna malah ngasih belas kasih ke monster yang barusan mau makan rakyatnya? Kalau dipikir pakai logika kita manusia biasa, musuh kayak gini kan harusnya dibasmi sampai akar dong. Iya, karena Krishna kan nggak bertindak pakai dendam manusiawi. Dia bertindak buat jaga tatanan kosmik. Betara Kala itu, biarpun merusak, dia tetap bagian dari ekosistem semesta. Jadi tugas Wisnu bukan bunuh Kala, tapi matiin anomali dengan mastiin Kala ada di tempat yang benar, bukan keluyuran di dunia manusia. Perintah nuntun yang buta dan ngendong yang lumpuh itu artinya Kala disuruh ngurus pasukannya sendiri yang udah hancur dan pulang ke habitat aslinya. Resolusi tanpa ngorbanin empati. Mengembalikan keseimbangan itu jauh lebih penting daripada balas dendam ya. Tapi, ternyata drama kosmik ini belum selesai sampai di situ. Dunia spiritual ini masih punya lapis pertahanan lain. Waktu ngelihat anaknya dipermaluin, ibunya Betara Kala, yaitu Dewi Kegelapan Betari Durga, turun tangan dari kahyangan. Dia ngamuk dan mau ngancurin Krishna. Ancamannya eskalasi lagi nih. Betari Durga itu kan entitas destruktif tingkat dewa. Tapi belum juga Durga bisa nyentuh Krishna, dia udah dicegat duluan sama sosok yang dari awal kelihatan cuma kayak pelayan tua yang sabar. Siapa lagi kalau bukan Semar? Asli, Semar di sini badass banget. Sosok pamong ini tiba-tiba ngeluarin otoritas absolutnya. Dia ngancem Durga pakai kalimat Krishna tadi, bawa pulang pasukanmu, yang buta dituntun, yang lumpuh digendong. Dan kalau Durga ngeyel, Semar ngancem bakal bacain mantra kulhu balik. Mantra ini bakal membalikan semua energi negatif ekstrim yang dikirim ke seseorang, biar energi itu balik ngehancurin si pengirimnya. Semar kayak ngomong santai tapi mematikan. Silahkan serang kami pakai sihirmu, terus tonton dirimu sendiri kebakar sama kebencianmu. Gila!
Durga yang notabene ditakuti sealam semesta mendadak ciut nyalinya. Dia minta ampun dan langsung narik pasukannya mundur. Wah, ini anti klimaks yang sangat memuaskan secara filosofis ya. Teror kosmik yang segitu besarnya, pada akhirnya bisa dipatahkan murni pakai otoritas kebenaran dan kebijaksanaan kuno. Dan ini otomatis ngebersihin medan pertempuran di bumi, ngasih jalan lapang buat Bagong si perwakilan rakyat jelata tadi, buat beresin tiran politik Welge-Duelbe secara empat mata. Betul sekali. Oke, so what does this all mean? Apa sih makna dari semua lapisan cerita ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Maknanya tuh sangat aplikatif. Teks dalam Kondo Buana ini kan pakai panggung wayang sebagai semacam lensa mikroskop buat ngebedah anatomi krisis sosial zaman sekarang. Teks ini membongkar dengan kejam gimana kepanikan massa, kekacauan, bahkan wabah medis itu sangat gampang dibajak sama kekuasaan. Dieksploitasi ya, sama pemimpin-pemimpin yang kompetensinya dipertanyakan. Mereka nutupin kelemahan kebijakan mereka yang mencela-mencela itu pakai kebrutalan aparat. Akhirnya apa? Penderitaan Anda, penderitaan rakyat biasa, itu cuma dijadiin tumbal demi mempertahankan ilusi yang mereka sebut stabilitas. Dan untuk Anda yang hidup di era di mana informasi itu bergeraknya secepat kilat, relevansi cerita ini vital banget. Kemampuan buat membaca situasi secara jernih tanpa gampang ketakutan, itu instrumen kelangsungan hidup utama Anda. Kita tuh harus niru cara pandang Semar. Jangan gampang nyalahin takdir atau Tuhan atas bencana yang sebenarnya murni kegagalan sistemik dari orang-orang serakah. Iya benar. Dan kita juga belajar dari Krishna ya. Di era di mana narasi sering banget dipelintir buat nakut-nakutin Anda, rasionalitas dan otoritas atas kebenaran adalah mantra penakluk paling kuat yang Anda punya. Ketakutan itu kan cuma mata uang yang mereka pakai buat ngontrol Anda. Tepat. Waktu Anda udah paham anatomi manipulasinya, entitas apapun, mau itu algoritma medsos, mau politisi yang berubah-ubah kebijakannya, atau rasa takut Anda sendiri, semuanya bakal kehilangan kekuatan buat meneror pikiran Anda. Karena pada akhirnya, krisis cuma bisa diberesin kalau kita, kayak Bagong, berani berdiri, mikir jernih, dan mengenali siapa sebenarnya yang lagi duduk di singgasana itu. Nah, itu membawa kita ke penghujung sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Tapi sebelum Anda lanjut beraktivitas, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Pertanyaan yang menggemanya kuat banget dari judul karya yang kita bahas hari ini. Di mitologi yang kita bedah tadi, Kresna itu kan sang dalang-dalang Kobuana yang turun langsung balikin keseimbangan dan ngusir monster pemakan ketakutan. Nah, sekarang coba Anda perhatiin dunia nyata di sekeliling Anda. Di tengah riuhnya informasi yang simpang siur, di tengah algoritma yang tiap detik nyodorin kepanikan di layar handphone Anda, dan di tengah teater politik yang terus main tiap hari, sadarkah Anda, siapa sebenarnya dalang yang saat ini lagi megang tali tendali atas narasi yang paling Anda percayai? Kami pamit undur diri dari eksplorasi mendalam ini. Teruslah membaca, teruslah bertanya, dan yang paling penting, jangan pernah biarkan orang lain ngambil alih kompas pikiran kritis Anda.